Apa kabar para leader? Semoga Anda senantiasa sehat selalu dan tentunya tetap sukses mulia. Berjumpa kembali pada channel Kubik Leadership dan saat ini kita akan membahas bagaimana para leader mampu memahami dan membaca tanda-tanda perubahan. Inilah Leadership 5. Anda perlu untuk mampu menangkap tanda-tanda perubahan. Dan ini seperti yang disampaikan oleh Sigmoid Curve yang di dalamnya membicarakan tentang kesuksesan versus waktu di mana proses perubahan itu terjadi. Sehingga Anda bisa mengetahui kapan pada saat terjadi sebuah krisis dan pada saat kapan sebelumnya kemudian Anda mampu membawa tim Anda, membawa organisasi Anda untuk bertransformasi. Kita mengenal tentang sudden shift di mana proses perubahan itu berjalan dengan sangat cepat. Bahkan apalagi yang berhubungan dengan masalah teknologi dan digital, maka bisa jadi proses perubahan ini menjadi tidak pernah Anda duga sebelumnya. Para leader, ternyata ada banyak hal yang mempengaruhi pada saat sebuah transformasi itu terjadi. Dan kita memahami bahwa saat ini transformasi itu di-driver atau dipengaruhi oleh dua hal besar. Yang pertama adalah faktor teknologi dan millennials. Dan yang kedua adalah COVID-19. Dan tentunya Anda sudah merasakan itu ya para leader. Sehingga double disruption ini mengakibatkan banyak hal para leader. Yang pertama adalah mengubah pola kerja. Mengubah pola kerja Anda dalam memimpin tim Anda, memimpin anak buah Anda. Yang kedua, perubahan ini mengakibatkan distribusi praktek manajemen. Sehingga proses yang terjadi di perusahaan Anda atau di organisasi Anda terjadi pendistribusian praktek manajemen. Dan yang ketiga tentunya ini menggeser gaya kepemimpinan Anda. Yang biasa Anda bertemu secara offline, maka tentunya sekarang Anda sudah menggeser dengan kegiatan lain yang berbeda. Bahkan ini menjadi jauh lebih produktif karena Anda bisa bertemu dengan mereka, meeting dengan mereka dengan waktu yang tidak terbatas dan memampukan, memotivasi dan kemudian mempengaruhi tim Anda untuk kemudian bergerak seperti apa yang Anda harapkan itu menjadi lebih cepat. Para leader, ternyata ada banyak faktor yang mempengaruhi proses perubahan-perubahan ini. Ada banyak driver yang membuat perubahan ini terjadi. Antara lain adalah teknologi atau Internet of Things. Kemudian bisa jadi regulasi yang karena faktor pandemik ini membuat perubahan-perubahan yang kemudian berdampak pada kegiatan bisnis Anda. Kemudian perubahan sense dari pelanggan Anda, dari customer Anda. Perubahan customer emosi yang kemudian itu merubah minat attractiveness dia terhadap produk-produk yang kemudian dia inginkan. Kedua adalah faktor demografi dan tentunya market-market baru yang kemudian mampu dikelola oleh para kompetitor Anda. Sehingga faktor-faktor ini berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi secara eksternal. Dan ini tentunya mempengaruhi perubahan dinamika pasar dan tentunya perubahan tren pelanggan Anda. Ternyata tidak hanya proses eksternal atau faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi sehingga Anda perlu untuk kemudian mentransformasikan organisasi Anda. Ternyata ada faktor internal yang ini juga memiliki kontribusi agar Anda kemudian sangat perlu untuk sangat sensitif dan melihat itu lebih dalam. Apa saja? Yang pertama adalah faktor produktivitas, di mana pada saat produktivitas Anda menurun, sales Anda turun, dan profit Anda juga menurun, maka ini tanda-tanda para leader. Ini mulai warning bahwa Anda perlu untuk kemudian memikirkan proses transformasi yang ada di dalam organisasi yang Anda pimpin. Karena
tidak perlu pada proses transformasi ini terjadi. Pada sebelumnya kita memahami bahwa proses produk service ini sudah berganti menjadi customer need dan saat ini sudah mulai masuk ke dalam arah ranah customer experience. Sehingga perubahan ini memang merupakan sebuah keniscayaan teman-teman leader. Sehingga Anda perlu untuk kemudian mawas diri dan lebih sensitif. Karena apa? Karena dalam menjalankan proses organisasi, Anda masih memiliki, tentunya tetap memiliki target atau goals yang Anda harus capai. Yang pertama adalah performance growth, kemudian profitability, dan yang ketiga bisa jadi bagaimana kemudian Anda membawa organisasi Anda untuk memiliki sustainability, memiliki keberlangsungan dalam jangka yang panjang. Nah ini kemudian Anda mampu buat di dalam strategic outcome gitu ya. Bagaimana 3 goals ini kemudian Anda bungkus, Anda kelola dalam memberikan shareholder values kepada pemilik atau kepada para shareholder. Dan kemudian dari situ kemudian Anda berpikir bagaimana kemudian memikirkan tetap memberikan satu delighting kepada customer melalui proses efektif dan efisiensi, dan yang terakhir adalah bagaimana kemudian Anda membangun workspace dan yang mampu membangun motivasi dan kenyamanan dalam mereka bekerja. Ya, saya masih ingat tentang sebuah quote yang disampaikan oleh Marshall Goldsmith. What you got here won't got you there. Artinya bahwa proses yang Anda lakukan sebelumnya dengan cara itu bisa jadi tidak akan membawa Anda pada proses yang Anda harapkan ke depan. Sehingga Anda perlu kemudian untuk memikirkan kira-kira hal-hal baru apa, cara-cara baru apa di dalam memanage tim Anda untuk kemudian mampu beradaptasi dan berjalan seiring dengan proses perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, para leader, dalam kondisi seperti ini, di mana Anda mulai mampu membaca tanda-tanda ini, dan tanda-tanda ini memberikan informasi-informasi yang konkret tentang Anda untuk Anda perlu melakukan proses transformasi dalam perusahaan dan organisasi Anda, maka pertanyaannya adalah apakah Anda berdiam diri, berpangku diri, atau kemudian Anda bergerak untuk kemudian menyesuaikan pada perubahan yang terjadi. Oke, para leader, inilah sesi kita kali ini, dan apabila ternyata Anda menganggap ini bermanfaat, maka jangan lupa untuk subscribe di channel ini agar kami akan terus untuk kemudian menyajikan dan membuat konten-konten yang menarik bagi Anda. Dan tentunya apabila Anda menyukai tentang konten ini, jangan lupa untuk Anda bunyikan lonceng agar kami selalu memberikan remind kepada Anda bahwa ada konten-konten terbaru. Terima kasih atas atensi Anda dalam menyaksikan channel ini, dan sampai ketemu dengan channel kami berikutnya di Leadership Vibes.